Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Di sini saya akan melanjutkan kembali penjelasan terkait mata kuliah sistem operasi, khususnya dalam praktikumnya ya. Modul kemarin kita sudah membahas tentang instalasi Sinu. Maka pada modul ini kita akan belajar tentang mendalami sinunya gitu ya, secara atau kalau lebih simpelnya kita sedang akan melakukan eksplorasi sinunya. Jadi apa aja sih yang ada pada OS Sinu? Oke. Pertama, teman-teman jangan lupa untuk buka Oracle-nya dulu. Di sini saya langsung menjalankan develop sistemnya dulu ya. Oke, terakhir kan kemarin saya sudah sampai masuk juga sih, tapi kita mulai dari sini aja. Oke, ini tampilan awal saat kita menjalankan develop system. Kita masuk, masukin passwordnya. Passwordnya ada di buku modul ya, bisa dibaca. Oke, ini adalah tampilan Sinu saat kita berhasil memasukkan username sama passwordnya. Seperti yang saya jelaskan di modul kemarin, waktu tentang instalasi Sinu, saat kita masuk ke sini tuh kita masih di OS Debian. Ya, saya ulangi lagi, kita masih di operating systemnya atau sistem operasi Linux Debian, gitu ya. Di sini kita belum masuk Sinunya. Karena Sinu tuh dia sistem basis Unix ya, jadi bisa dibilang sebenarnya dia tuh menumpang di Debian-nya gitu. Nah, jadi sebelum kita eksplorasi Sinunya sendiri, kita eksplorasi dulu Debian-nya sedikit ya, karena ntar ada beberapa hal yang harus kita lakukan di sistem OS Debian-nya ini. Nah, untuk eksplorasi Debian-nya sendiri, sebenarnya kalian bisa mencari langsung di internet tentang sistem operasi dasar Linux. Itu hampir semuanya basisnya sama. Nah, kalau Sinu tuh dia bukan Linux kan ya. Dia lebih ke Unix. Nah, ntar sistemnya agak beda lagi gitu, operan-operan atau command-nya. Nah, minimal yang biasa kita kenal itu adalah ada ls ya, untuk melihat folder-folder yang ada dalam suatu suatu folder, isinya ada apa aja, itu kita gunakan ls. cd untuk masuk ke folder tertentu dan jenisnya gitu ya, dan beberapa jenis operannya lagi. Nah, kalau misalkan kita kebingungan dengan suatu operan, kita bisa gunakan man. Bukan man. Misal ls strip help, maka akan ditampilkan informasi ya, informasi terkait apa saja hal terkait informasi yang dibutuhkan terkait operan tersebut. Jadi kan contohnya ls. Nah, ls itu dia merupakan cara menggunakan ls tuh kita bisa ls-nya doang. Kita juga bisa kepake option. Ya, misalnya di situ kan list information about the files, the current directory by default, short entries alphabetically if none of. Nah, inilah opsionalnya. Jadi kalau kita ingin nambahin suatu mandatory argument atau suatu argumen, jadi misalnya ls strip a, berarti maksudnya tidak menghiraukan entry apapun. Jadi benar-benar memunculkan semuanya itu kalau informasinya. Nah, itu. Jadi ada kalau misalnya nanti nemu operan di internet, biasanya kan di internetnya cuma ngasih nama operannya lalu penjabaran. Nah, ini kalau mau yang lebih detailnya, kalian bisa melakukan hal seperti itu. Ketik operannya, spasi, double strip, help, maka langsung muncul informasinya. Oke. Nah, misal ini udah ketik-ketik kepanjangan, kita mau ngerapiin, kita tinggal klik clear
gitu. Nah, tadi beberapa operan yang harus kalian ketahui ya. Oke, saya mau keluar, berarti cd spasi double. Ini sebenarnya kalau yang sedang mengambil mata kuliah praktikum Jarkom, modul satunya kan tentang pengenalan operan Linux. Nah, sebenarnya itu bisa digunakan di sini. Itu sama aja. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang harus kalian pahami lagi adalah gimana kita akan membuat suatu file atau sejenisnya gitu ya. Jadi misal di sini kita akan mengenal dulu. Kalian ingin membuat suatu file, kalian gunakan touch ya. Ini untuk membuat suatu file. Jadi touch, nama filenya misalnya txt, dan jangan lupa ekstensinya apa. Apakah dia txt atau .c atau .py atau sejenisnya, itu kalian harus cantumkan. Terus kalau misalkan kalian ingin mengeditnya, kalian bisa pakai dua jenis, yaitu nano, tuliskan nama filenya, atau bisa gunakan gedit ya, itu. Karena itu adalah fitur yang akan harus kalian gunakan nanti. Oke, cukup paling gambaran singkat untuk OS Debian ya. Oke, di sini kita akan lanjut kita akan masuk proses ke sinunya ya. Jadi kalau kita ingin ke sinu, pertama kita cd sinu. Nah, ini juga suatu trik yang dimana kalau kita ingin langsung, kalau kita udah hafal nama foldernya, kita bisa mau langsung ke folder-folder biar nggak tulis satu-satu. Kan kalau cd sinu lalu cd lagi itu kan bikin lama ya. Kalian bisa langsung aja slash nama foldernya itu adalah compiler. Oh, sorry. Nah, compile ya. Oke. Nah, di compile ini kita lihat dulu. Nah, ini ada foldernya bin, binary, ld, makefile, version, sinu.elf, dan sinu.map. Nah, file-file ini adalah file-file yang akan nge-build si ininya apa? Si OS sinunya. Makanya kan compile gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian penasaran sama folder sinu isinya apa aja, saya tunjukin dulu. Nah, ini adalah yang membasickan OS sinunya, yaitu ada compile, ada config, ada device, ada include, ada lib, ada net, ada shell, dan sistem. Ini hal-hal yang akan nge-build sistem operasinya. Nah, kita akan memanipulasi ntar config, ntar device atau include, lib, net, shell. Masih lebih ke shell sama sistem sih, itu ntar di modul-modul selanjutnya. Nah, jadi kalau kita ingin menjalankan OS sinunya, maka kita masuk ke compile-nya dulu. Makanya tadi cd compile. Oke. Nah, kalau misalkan kalian baru install OS sinunya, disarankan kalian harus membersihkan dulu data-data yang di OS sinunya. Takutnya masih ada hal-hal yang interrupt dari bawaannya gitu. Hal-hal yang udah jadi hal yang membuat sinunya jadi nggak bisa dijalankan. Maka kalian ketikkan dulu make clean. Nah, maka di sini sedang proses pembersihan. Oke, setelah proses pembersihan, kalian klik lagi make. Jadi di sini kita bersihkan dulu, lalu kita build kembali gitu. Nah, inilah proses sedang dibuild kembali si OS sinunya gitu, yang telah tadi kita cleankan atau bersihkan itu. Dimana memang secara proses make ini akan makan waktu juga dibanding saat clean. Karena kan kalau clean kan itu dia kayak delete all gitu, jadi akan cepat. Sedangkan make ini kan dia nge-build lagi. Jadi dari shell, sistem, config, terus yang di-compile sendirinya pun itu ntar akan diintegrasikan kembali gitu. Nah, ini adalah tampilan kalau sudah beres kita make gitu ya. Nah, setelah kita make,
selanjutnya kita jangan lupa untuk mulai masuk ke sistemnya. Nah, untuk masuk ke OS Sinu-nya, ini mirip seperti saat kita akan masuk kalau di OS Ubuntu itu saat kita ingin masuk ke administratornya gitu ya. Cuman bedanya ini kita masuknya ke ke Sinu-nya. Jadi kita gunakan sudo spasi. Nah, tadi kan seperti yang saya bilang bahwa OS Sinu itu dia seperti OS yang menumpang di OS utama gitu. Kalau bahasa lebih simpelnya dia tuh seperti mini OS gitu ya, mini operating systemnya. Sehingga perintah yang kita gunakan adalah sudo spasi minicom. Ini ya, sudo spasi minicom. Nah, saat kalian klikkan sudo seperti biasa, kan kita mau masuk administrator, maka kita harus ketikkan lagi passwordnya. Nah, passwordnya sama aja waktu kita tadi login. Jadi jangan sampai salah ya. Itu harus sama persis, dan itu resikonya tadi. Saat kita login itu kita tidak akan muncul tampilan akan muncul password yang udah kita ketikkan. Jadi kita harus benar-benar yakin dalam mengetikkan passwordnya. Lalu inilah tampilan awalnya kalau kita belum menyalakan backend ataupun saat kita udah nyalakan backend duluan ya. Nah, ini adalah tampilan menandakan bahwa Sinu-nya belum terkoneksi. Nah, supaya terkoneksi, maka kita nyalakan backend-nya. Kita tinggal langsung aja backend-nya kita jalankan. Oke, di sini backend-nya sudah jalan. Nah, welcome to group. Nah, lihat. Nah, saat backend kita nyalakan, di sistem developers kelihatan waktu seperti sedang ada yang mengoneksikannya gitu. Nah, udah. Fungsi backend itu seperti itu. Jadi backend itu adalah sebagai landasan untuk kita memasuki ke OS Sinu. Nah, ini adalah tampilan awal OS Sinu. Ada tulisannya Sinu. Dan tulisannya welcome to Sinu, dan ciri khasnya itu adalah kalau tadi di Debian itu tulisannya nama sistemnya gitu kan ya. Nah, kalau di sini tulisannya adalah XSH kayak gitu. Nah, tadi saya udah jelaskan pada sistem Sinu ini operan yang digunakan pun sangat berbeda dari operan Linux Debian atau Linux Ubuntu yang jenisnya gitu ya, yang udah tadi yang saya contohin seperti ls, cd, touch dan jenisnya. Karena sebenarnya OS Sinu ini tuh dia lebih ke bersifat OS yang Unix gitu ya. Nah, namanya OS Unix itu dia memang, bahkan kalau secara arsitektur pun kan dia harus dibagi dulu gitu kan ya dengan backend supaya ada bawaan tersendirinya gitu. Nah, jadi kalau contohnya tuh misalnya kita klik ls aja. Nah tuh, command ls not found. Nah, misalkan kita sebagai pengguna pertama kali OS Sinu ini kayak gimana untuk lebih pahamnya? Untungnya ada satu fitur yang sama yang ada di Linux itu. Yaitu kita ketikkan aja help. Dan muncullah, ini adalah semua commands yang dimiliki oleh Sinu, yaitu ada argco, arp, cat, clear, det, devdump, echo, exit, help, kill, memdup, memstat, netinfo, ping, ps, sleep, udp, udp echo, udp server, uptime, and question ya, atau tanda tanya.
Nah, ini pun kalian harus bisa mempelajarinya lagi, sama aja seperti sebelumnya. Misal, yang misalnya PS, kalau kita pengen tahu fiturnya, tinggal double strip help, langsung muncul. Cara gunakannya cukup tulis PS aja. Dia tuh untuk apa? Display information about running process. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita klik PS, dia akan menampilkan suatu informasi suatu informasi proses yang ada pada OS Inu. Gitu. Nah, ini contohnya bahwa pada OS Inu tuh terdapat proses yang dari PID-nya 0 sampai 9. Nama prosesnya itu ada PRNU, RDPproc, IPOut, netting, main process, shield, dan PS-nya sendiri gitu. Dia punya state, prioritas, PPID, stack base-nya, stack PTR-nya, stack size-nya. Kayak gitu. Jadi, saat kalian ingin melakukan eksplorasi SIMU, kalian harus seperti tadi. Pertama, gunakan help dulu biar lebih kenal dulu sama command-nya apa. Lalu kalian tinggal ketikan seperti tadi. Misal lagi bisa det double strip help. Nah, di situ kita akan tahu command det ini untuk apa sih, kayak gitu. Nah, situ dijelasin tuh cara menggunakan ya. Dia adalah display the current date and time. Nah, di sini kita dikasih option juga mau inovasinya. Apakah mau dikasih strip F, strip D, strip S, atau strip A, kayak gitu. Yang dimana itu sistemnya sesuai dengan masing-masing, kayak gitu ya. Jadi untuk eksplorasi sini tuh kurang lebih akan seperti itu kalian. Jadi ntar kalian akan dapat ini jenisnya. Kalau mau membersihkan sama aja ya kayak yang di ini. Kalian tinggal clear maka semua akan bersih kayak gitu. Jadi lebih sederhana lagi. Jadi untuk eksplorasi sini seperti itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada yang terlalu spesifik karena nanti kalian akan memperdalamnya lagi waktu di praktikum realnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.